Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala akhiratina bin Mustafa Syidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ahli wa ashabi wa dhurriyyatihi wa malakati mu'alif hadzal kitab Syekh Jalaluddin al-Mahali wa Syekh al-Asyuti wa nafla khadrati Syekhina Mbah Min Sudar Allahu Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah iklan nyebut asmane Allah. Bismillah iklan nyebut asmane Allah Ar-Rahman kang welasa ing dalem donya akhirat. Ar-Rahim kang welasa ing dalem akhirat kok. Ya tabarukan aja ya menjelaskan tentang bismillah. Bismillahirrahmanirrahim itu merupakan kalimat pembuka. Ada pembuka tiap-tiap orang yang akan melakukan sebuah kebaikan. Sebelumnya itu begini, sudah merupakan sebuah naluri ya dari manusia itu merasa tentang pendoifannya sendiri. Sehingga apabila akan melakukan sesuatu yang di luar kendalinya, misal ada yang dianggap berat atau berapa, itu akan meminta pertolongan dengan menyebut sesuatu yang dianggap lebih hebat daripada dia. Dalam konteksnya hal ini adalah menyebut Tuhannya. Menyebut Tuhannya. Itu tidak orang Islam saja, semua agama seperti itu. Bahkan dulu ketika Jahiliyah pun itu juga seperti itu. Kalau melakukan sesuatu ya Bismi Uzza, Bismi Lata, Bismi Hubal dan sebagainya. Karena yang bersembah adalah mereka. Nah, akhir-akhir itu akhirnya itu karena orang Islam tidak menyembah berhala pada masuk Islam, maka menyebut dengan nama Tuhannya. Makanya menggunakan Bismillahirrahmanirrahim setelah masuk Islam. Bismillah dengan menyebut nama Tuhanmu wahai Tuhan, dengan menyebut namamu wahai Tuhan. Bismillah. Ini berlanjut sampai ketika ada ayat gitu loh, yang menjelaskan tentang Nabi Nuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amrsaha. Nah di situ baru timbullah menyebut dengan Bismillah. Nah, sama ayat itu. Lalu pada waktu akhirnya turun juga ayat Ud'ullah awid'ur Rahman. Berdoalah mau pada Allah dan juga pada Ar-Rahman. Nah, maka Bismillah ini berkembang lagi menjadi Bismillahirrahmanirrahim. Pada tentang berikutnya lagi, yaitu cuma berlaku lama, sehingga sampai turunnya surat An-Naml itu yang menceritakan tentang Nabi Sulaiman akan menaklukkan Ratu Bilqis itu innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada setelah itulah Bismillahirrahmanirrahim disebut dengan komplit Bismillahirrahmanirrahim. Setelah perjalanan Bismillahirrahmanirrahim sehingga menjadi sebuah sebutan yang komplit menjadi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sekabehane puji kulilahi kedhi Allah. Hamdan kelawan muji. Hamdan kelawan muji muafian kang nyocoki sesuai lini amihi marang pira-pira nikmate Allah. Wa mukafian lan bandingi Pamu kafalan bandingi lima siti marang tambah nikmat. Wasulatu utawi rahmatan. Wasalamuan keselamatan iku ala sayyidin. Muga tetep ing atase bendara kita Muhammadin rupane Nabi Muhammad. Wa alilan keluargane Muhammad. Washabilan sahabate Muhammad. Wa junudilan berat-berat tentarane Muhammad. Wa ba'dulan sawise alhamdulillah selamat lan salam.
Babatulan sawise alhamdulillah salatu lan salam. Lan ing dalam sawise alhamdulillah salatu lan salam fahadha mongko tekelah kitab. Fahadha mongko kitab iku ma perkara. Mayako perkara istadat kang dadi banget ilahi marang ma. Istadat kang dadi banget ilahi marang ma hajatur rohibin. Apa kebutuhane wong kang padha seneng. Hajatur rohibin apa kebutuhane kang padha seneng. Fi takmilati tafsir Quran ing dalam nyempurnaake tafsir Al-Quran al-Karimi kang mulia. Alladzi rupane kitab. Alladzi rupane kitab Allah fakang ngarang ing alladzi. Allah fakang ngarang pun kita ing alladzi sapa lima imam. Al-alamatu kang banget ngaline. Al-muhaqqiq kang ahli tahqiq. Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahali Asy-Syafi'i. Rupanya Syekh Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahali Asy-Syafi'i ini gurunya. Jadi kitab Jalal itu yang mengarang dua orang. Sama-sama Jalal namanya. Jalaluddin Asyuti, Jalaluddin Asy-Syafi'i, Al-Mahali dan Jalaluddin Asyuti itu yang Al-Mahali itu yang punya, yang Asyuti itu muridnya. Nah, pada awal tafsir Al-Quran itu yang mengarang gurunya, tapi hanya dari Al-Isra sampai Istiqabul Akhir. Dan yang awal, lalu ketika melihat Syekh Suyuti ini lihat gurunya menafsiri separuh awal asal akhir, maka dia menafsiri yang awal karena melihat adanya kekurangan adanya penafsiran Al-Quran. Ini makanya dua jalal ditasnyakan menjadi jalal lain. Rahimahuka melasiu ing Muhammad ing Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Asyuti Allah sapa Allah watat mimi malan watat mimi ma fi takmilati tafsir watat mimi ma itu atasnya disebut fi takmili tafsiril Qur'ani atasnya watat mimi malan nyampurnake perkara watat mimi lama nyampurake perkara fatakang pat sopo imam bu engma. Nah, pot itu tidak sempat dibahas. Jadi pot itu kan membatasi pot bunga itu membahasnya pertumbuhan bunga pada seradius luas itu. Nah, itu namanya pot. Nah, namanya pot makanya nggak sempat atau terlewatkan. Watami mimalan nyampurake perkara fata kang ngliwati sopo imam bu engma. Wahwa utawi ya melewatkan kakak ora kakas wahwa utawi bahwa dari mafatahu min awali surat al-Baqarah itu saking kawitan surat al-Baqarah ila akhir surat Isra marang akhir surat al-Isra oleh nyempurano bitimatin oleh nyempurano bitimatin itu ta'alluqe iku bitimatin dengan watat mimimah Binti matin kelawan nyempurnano alanim dia ngatasi susunan katane mafatahu lah sebab dengan susunan kata yang lebih baik dengan cara min diterima nyata yang nyebut perkara min diterima nyata yang nyebut perkara yufamu kang den pahami bi kelawan ma yufamu kang den pahami bin diterima nyata yang nyebut perkara yufamu kang den pahami bi kelawan ma kalamullah taala apa dawuh Allah taala yaitu dengan dengan penyempurnaan dengan menyempurnakan susunan kalimatnya dengan menyebutkan sesuatu yang dapat dipahami, dapat untuk memahami kalamullah. Wala itimadilan tetanggenan dengan berpegang teguh berpedoman maksudnya ala arjahil aqwali ing atase paling onjo nek boro-boro kaul pendapat, tapi dengan itu jangan dihuyah dengan pendapat yang saya dengar saja, tapi saya pilih dengan pendapat yang lebih dapat pegangan. Wairo bimalan jelawan wairo bimalan ngero lan jelasake perkara. Wairo bimalan jelasake perkara yuk ajukan butuh apa ilahima dan juga menjelaskan sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam nafsir Al-Quran seperti itu. Wadampihin lan ngilengake tampilan ngilengake ala Qur'an ala qiraat ing atase pira-pira bacaan Al-Qur'an al mukhtalifat yang beda-beda. Karena Quran itu kan kadang-kadang
dibaca dengan bacaan yang beda. Ya. Kadang-kadang ada yang dengan satunya dengan mabni fa'il, yang satu ada mabni maf'ul. Kadang ada yang dibaca fathah, ada yang dibaca doma, ada yang dibaca tanpa tasdid, ada dibaca dengan tasdid. Itu banyak sekali nanti keterangannya. Itu lah itu apa itu? Ya itu juga dijelaskan di sini. Tapi wajan, tapi ya sekilas tidak secara detail. Alabat dengan bahasa cara latif kang halus maksudnya hanya sedikit saja, sekilas saja. Wa tabirin lan kata-kata atau tembungan. Tabir itu kata-kata atau tembungan. Tembungan itu ya daripada nembung. Nembung itu apa? Mengatakan, bukan kalau nembung nyambung itu tidak. Maksudnya itu tembungan itu mengatakan wajisin kang ringkes dengan urean-urean yang sangat ringkas. Watar kita tulis telan ninggal dawa kegunung. Watar kita tulan ninggal dawa kegunung. Bitri aku yang kawan nyebut pura-pura pendapat. Menyebut pura-pura pendapat dua hari parida kan orang genditani. Saya itu hanya sedikit saja, tidak memperpanjang permasalahan dengan menyebutkan sesuatu yang tidak biasa terjadi. Wari balan pura-pura ikrab. Wari mahaliha. Wa dalam pura-pura Arab itu ya apa itu susunan kata mahal kang utai bangun Arab kutub Arab berarti itu berapa kitab Arab ya istilah orang Arab yang ada. Wallahu Allah nasalun shopping. Wallahu Allah nasalun shopping surah nafing manfaat di kelawan hadza lawan mastadat ilahi mau fitnah dan jaluk fitnah tentunya jaluk kemauan tentunya wasanal jazailan jaluk piwa paling bagus piwales wasanal jazailan paling bagus piwales alih ngatasi ada fil upeng dalam akhirat alam sing arep teko maksudnya dalam akhir oleh Allah tapi Allah gimanihi kelawan peparingnya Allah manun itu pemberian yang banyak sekali namanya manun la karomilan lomane Allah. Nah, itu mukadimah dari Jalalain. Suatu Fatihah itu suatu Al-Fatihah. Oleh suatu Al-Fatihah makiyatun itu bangsa makiyah tumurin. Jadi termasuk makiyah. Namanya apa? Periode makiyah, periode sebelum Nabi hijrah. Maka itu makiyah. Sama ayat ini kono itu berapa ayat? Bil basmati lawan bacaan bismillah. Ingkang lamun ono apa bismillah minhu saking Fatihah. Jadi masalah gini ya. Fatihah itu ada 7 ayat itu semua sepakat. Semua ulama sepakat bahwa Fatihah ada 7 ayat. Yang tidak disepakati secara ulama itu ketika menghadapi bismillah. Ada yang berpendapat bahwa bismillah itu merupakan bagian dari Fatihah. Dan ada yang berpendapat bahwa Fatihah bismillah itu tidak merupakan bagian dari Fatihah. Nah, terus kalau ditanya loh, kok sama? Padahal kalau bismillah dan tidak Fatihah berarti kan hanya 6. Maksudnya gini, kalau memang bismillah dari Fatihah itu mulai dari Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu 1 ayat. Itu loh Mas. Cuma ayat pertama, ayat terakhir panjang itu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, kalau bismillah tidak termasuk Fatihah, nah, berarti kan 6 bukan 6, tapi Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu menjadi dua ayat seperti itu. Wasabiatu ayat kang pipit. Oleh ayat kang pipit itu surat al-adzina itu hafal surat al-adzina ila akhirnya malah akhirnya Fatihah. Lawa ilam takun lamun ora ono min apa bismillah min hasil Fatihah. Nah seandainya itu tidak termasuk Fatihah ya fasabat mongko ayat kang pipit itu. Fasabat mongko ayat kang pipit itu wel maghdubi lafal maghdubi. Dari surat al-adzina alaihim itu ayat ke-6 Huil maghdubi alaihim waladdallin ayat ke-7 ila akhirnya mana akhirnya Fatihah.
Wa yuqatilu dan kira-kira ke fi awale nu kawitan Fatihah. Wa yuqatilu dan kira-kira ke fi awale kawitan Fatihah apa pula fal qulu. Liya kuna supaya ana pema perkara. Liya kuna supaya ana pema perkara qabla iya kana bu. Maksudnya perkara itu kalimat ya. Liya kuna supaya ana pema kalimat qabla iya kana saat rafa iya kana itu munasiban iku pantas sesuai mantesi lahu lahu marang iya kana lahu marang liyakuna ma qabla iya kana itu munasiban lahu kedue ma qabla iya kana itu bikone kelan anane lawan anane Fatihah iku mimakul ibadi saking ucapane kaulo. Itu kan iya kan. Kalau memang kalau Allah mengatakan iya karena butuh itu kalau tidak dari hamba, lah masa Allah kepada siapa lagi mengatakan iya karena butuh. Jadi dikatakan dikira-kira lafal kulu ngucap sira kabeh alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kan sepantasnya yang mau yang bakal seperti itu kan hamba. Nah, jadi kalau apa itu kalau Allah mengatakan iyyaka na'budu, Allah menyembah pada siapa lagi? Kan gitu. Makanya dikira-kirakan puluh disebut sebelum Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Ar-Rahmane kang welas asih untuk akhirat, Ar-Rahime kang welas asih dalam akhirat. Alhamdulillah tas kabehane puji. Oh tas kabehane puji kulillahi kedhi Allah. Lawa alhamdulillahi iku jumlatun jumlah. Khobariyatun kang bangsa khabar. Kan ada khobar itu kalimat ya. Itu ada namanya jumlah khobariyah, ada jumlah insyaiyah. Ya, kalau jumlah khobariyah itu jumlah apa itu kata-kata itu kalimat itu yang mungkin benar dan mungkin tidak. Responnya itu mungkin dibenarkan dan mungkin tidak dibenarkan. Bisa uga benar, bisa uga mridu, namanya jumlah khobari. Lalu ada lagi namanya jumlah isyaiyah. Jumlah isyaiyah itu yang responnya itu untuk menimbulkan suatu pekerjaan. Seperti kata perintah, fi'il amar, atau fi'il nahi, larangan, itu insya. Tapi insya. Nah, alhamdulillah ini jumlahnya jumlah insyaiyah, jumlah khobariyah, bukan insyaiyah. Jumlah tun itu jumlah khobar masuk khobariyah. Tapi ku sido kang den sejo biak lawan jumlah apa sana sana. Apa sana awalnya kata si Allah. Bimadmunnya kelawan kandungannya jumlah. Min ana sing setune Allah taala. Malikun iku dat kang milik. Malikun dat kang milik li jamil hamdi maras kabehane puji. Malikun dat kang milik li jamil hamdi maras kabehane puji. Puji min Allah sing makhluk. Dia mengatakan Allahumma antas salam wa minkas salam. Nah itu makhluk muji marang Gusti Allah. Nah itu ya kembali pada Allah memang yang dipuji Allah ya. Allah. Al-mustahiqun utawa berhak. Berhak li ayyahmadu. Maksudnya mustahiqun lawan sing berhak li ayyahmadu marang yen padha muji sapa halku. Li ayyahmadu yen to padha muji sapa halku ing Allah. Allah Ta'ala alamun iku alam asma. Jeneng alam abudi ngatasé alam abudi ngatasé perkara kang den sembah dihaken kawan hak. Dulu pernah saya terangkan bahwa asalnya adalah lafal ilahun. Ilahun terus al ma'rifah menjadi al ilahu, terus karena itu hamzahnya dibuang karena mirip dengan hamzah wasl berarti Allah. Nah, lalu setelah itu asalnya kan ilahun kan juga nama semua yang disembah namanya nama ilah siapapun. Nah, tapi kalau setelah diberi makrifat Allahu itu hanya khusus untuk Allah, tidak untuk yang lain. Ini alamun al-ma'bud ya. Alamun itu jeneng, isim alam, alam makna, isim alam asmo ya toh.
al ma'bud ing atase zat kang den sembah bihaq lawan bener. Lah sing lain-lain ini tekanannya dipihakin, tekanannya dihakin karena kan ada juga selain Allah yang disembah oleh manusia. Itu kan tidak dihakin. Ya, masalah seperti itu. Jadi makanya alam ma'bud dihakin. Rabbil alaminah. Rabbil alaminah rupane pangerane alam kabeh. Rabbil alaminah rupane pangerane alam kabeh. Ai maliki jami'il khalqi tegese zat kang miliki sekabehane makhluk. Zat kang miliki sekabehane makhluk. Mila ingsi saking manusia. Wal jinilan dan jin. Wal malaikat. Wa dawai bilan kegemetan. Semuanya itu kabeh ya kawulan Gusti Allah. Wa dawai kegemetan itu ya bangsane kewan-kewan melata. Jadi kalau manusia itu kan berdiri, yang melata itu ya jawab seperti kewan kan merangkak, namanya jauh. Bawurim lan liyane kabeh seperti gunung-gunung, batu-batu, pohon-pohonan itu juga sama, termasuk wiri. Kulon tak bisa betul suci mindah saking kabeh. Kulon tak bisa suci mindah saking kabeh. Kabeh tadi itu mulai dari insi, jini, malaikat, dawa, bawiri mau. Iki utlaku dan ucapannya alih ngatasi kulon. Itu lagu dan ucapannya alih ngatasi kulon. Apa alamun alam. Yo kalau dendawake alamul insi, alam manusia, wa alamul jini lan alam jin. Ila wiri dalika marang yani kan. Tapi wahuli lan den biasa no. Dan biasanya itu akhirnya dipakai secara khusus. Cara ini dimongal, no. Mongal itu ya mengalahkan pada yang lain. Ini mau mongal. Bahasanya bahasa kuno itu mongal apa? Terlibat dimongal, no. Ditinggikan kebanyakan ucapannya mengalahkan pada yang lain. Wahuli dan mongal, no. Dan menangake maksudnya di jami'in dalam jama'i lafal alamin pilih aklawan ya bandel nun sapa ulul ilmi wa ghuriba sapa ulil ilmi wong kang duweni berprongge wong kang duweni ilmu ala ghurihim ngalake ngeliyane ulil ilmi tapi selafal alamin walaupun alam itu alam jin manusia dan sebagainya tadi. Tapi ketika disamakan menjadi lafaz ya dan non alamin itu hanya khusus orang-orang yang punya ilmu, hanya manusia saja. Nah, kalau begitu apakah Allah itu tidak Tuhan selain manusia? Ya iya, tapi kan masa gini. Ketika Allah mau menjadi Tuhan manusia, padahal manusia itu makhluk yang tertinggi dengan adanya ilmu, apalagi yang lain. Masa seperti itu bukan kok penafian pada yang lain itu tidak. Allah wa utawi alamin kumula alam segala alam. Nah niku tondo. Liana ukur setune alam atau tondo. Liana setune alam mau alam atau tondo alam mujid yang katanya tidak kang mujudake alam. Alam atau tondo alam mujid yang katanya tidak kang mujudake alam. Jadi karena alam semua yang ada itu merupakan tanda adanya Allah yang mewujudkan. Karena apa? Tiap satu yang ada itu pasti ada yang mewujud, ada yang mewujudkan. Tidak mungkin alam ini ada dengan sendirinya itu tidak. Tapi ada karena ada yang mewujudkan. Ar-Rahmani kang welasane dunya akhirat, Ar-Rahimi kang welasane dunya akhirat. Ai dirahmati tegese kang dunya welasane. Awah ya utawi rahmah. Wa rahmah itu rotatul khair marang iku ngarepake kebagusan. Iradul khair ngarepake kebagusan li ahli marang ahli khair, ada orang sebagai objeknya. Tapi Allah itu selalu menghendaki baik pada makhluknya. Nah, lalu kok ternyata ada makhluk yang tidak baik-baik saja, maksudnya itu ya kafir atau apa itu ngatakan iman yo Islam